Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini membahas persoalan Yusuf Mansur telah menimbulkan polemik atau kekuatan lain atau kita nggak tahu namanya. Yang baru-baru ini muncul itu ada seseorang yang bernama Gus Muhammad Rafi'i Mukhlis yang mengaku akan mewakafkan dirinya untuk Yusuf Mansur. Dalam video-videonya yang terakhir dia telah mencoba untuk meminta Pak Zaini Mustafa agar fokus kepada pekerjaannya. Artinya kalau Zaini Mustafa sebagai advokat, ya advokat saja. Kalaupun Yusuf Mansur, ya harus melalui jalur hukum. Ya, kita kira kita menanggapi hal-hal seperti ini dalam rangka mencari kebenaran. Semoga orang-orang yang terzalimi bisa dibantu oleh Gus Muhammad Rafi'i kalau bahasa Arab. Termasuk membangun framing, membangun narasi di YouTube, menjustifikasi. Dan perlu Anda ketahui bahwa Ustaz Yusuf Mansur itu di pengadilan menang semua. Apa yang Anda lakukan selama ini ternyata itu hanya adalah repesan kosong, omong kosong. Jadi orang hukum maka lakukan langkah-langkah hukum gitu. Bukan membangun narasi dikit-dikit mubahalah. Apa itu? Memang Anda ini tokoh agama. Kita lihat pertama, ya untuk fokus tentu saja seseorang harus fokus. Zaini itu saya kira sangat fokus. Cuma di dalam Islam itu memang jalur hukum itu diminta menyelesaikan melalui jalur hukum. Tapi di negara kita ini selain melalui jalur hukum, negara juga mengakui penyelesaian di luar hukum yang disebut dengan arbitrase. Arbitrase Pak Gus Rofi. Di arbitrase itu seseorang diperkenalkan untuk menyelesaikannya di luar pengadilan. Apakah mereka berdamai atau mencari kesepakatan, itu bagian dari profesionalisme kalau yang saya pandang itu. Nah, mubahalah itu kita bukan mau ngajak orang ayo mubahalah, bukan gitu. Itu salah satu pembuktian gitu. Salah satu pembuktian bahwa di antara dua pihak yang merasa dirugikan ini itu mau menanggung resiko apapun gitu. Termasuk nanti sekalipun nyawanya mau dicabut Tuhan kalau dia berbohong, dia sanggup untuk itu. Nah, dalam Islam mubahalah itu mendapat tempat yang sangat mulia. Jadi jangan pula nanti dipelantar mubahalah apa kan gitu maksudnya. Nah, kemudian ya karena kita punya hubungan dekat dengan Pak Zaini, ya saya ingin menjelaskan kenapa diajak di PBNU. Bukan mau melibat-libatkan PBNU, bukan itu maksudnya. Karena memang kita lihat dalam beberapa kali Yusuf Mansur diajak ke Masjid Darussalam. Itu kan ada jemaah-jemaah yang merasa dirugikan dalam investasi batubara itu mengajaknya untuk bermubahalah di masjid. Tapi kan nggak datang gitu. Nah, sekarang biar disaksikan, mubahalah kan disaksikan, nggak boleh dua orang bermubahalah tanpa ada kesaksian. Saksi itu harus di depan umum. Nah, kebetulan Zaini sebagai warga Nahdliyin, kebetulan lagi ada urusan di PBNU, ya wajar saja dia ayo di sana gitu. Itu aja sebenarnya. Dan yang kedua, perlu juga dilihat penjelasan dari PBNU. Karena NU itu umatnya banyak, jadi orang tidak boleh berbicara atas nama kelembagaan atau organisasi kecuali pengurus gitu. Di luar pengurus nggak boleh. Nah, ini saya lihat begitu pandangan kita Gus Al-Mukarram Gus Muhammad Rafi'i. Hayakallah. Jadi kalau sekarang mau kita cerita lebih lanjut gitu, Gus Rafi'i ini sebenarnya sekarang perannya sebagai apa gitu? Sebagai apa? Misalnya dalam video yang kalau saya tidak salah dengar itu pembela ulama. Sehingga dengan dalih itu nanti
ada orang-orang tertentu yang dilaporkan ke polisi gitu. Di antara yang dilaporkan itu adalah Habib Bahar Smith. Nah, sekarang prosesnya sedang berjalan gitu. Nah, biar nampak nanti kesan profesional, ini antum ini posisinya sebagai apa gitu. Apa tukang lapor-laporin orang, itu kan jelas gitu. Yang kedua, kalau fungsinya sebagai pembela ulama gitu, harus dibuat definisi ulama itu yang mana dan siapa yang berhak disebut ulama atau kiai gitu. Apakah dukun itu masuk dalam kategori kiai? Kalau menurut PBNU dukun tidak masuk. Nah, antum ini di mana gitu. Yang kedua, kalau memang semua kiai harus dibela gitu, kan banyak sekali itu pimpinan pondok ada yang bermasalah gitu secara susila. Nah, antum kalau memang memfungsikan dia sebagai pembela ya bentuk dong tim advokasi gitu. Jadi biar semua satu tuh nampak kesan profesionalnya. Atau antum sebagai orang bisnis. Karena begitu kita lihat ditelusuri hidupnya, aktivitasnya kan punya sekarang ini warung rawon yang sangat terkenal di Kediri gitu. Gubernur Jawa Timur memberi komentar spesial gitu. Nah, itu kalau diprofesionalkan itu kan bagus gitu. Misalnya punya cabang di setiap kota-kota penting di Indonesia. Wah, itu sangat luar biasa gitu. Itu baru profesional. Ini jangan terkesan tiba-tiba menjadi, wah ini di acara artis muncul gitu. Apa di artis misalnya di Vanessa Angel muncul dia. Apa tujuannya ini kalau orang melihat sepintas apa sedang mencari popularitas gitu. Itu kan jelas gitu. Tapi di kasus Asedikiyah nggak nampak gitu. Saya nggak pernah baca tuh kasus Asedikiyah yang bermasalah sampai mengerahkan berapa brimob itu untuk meminta kepada Gus, anak kiai tersebut, supaya menyerahkan diri. Atau misalnya antum kan juga ketua BKN, Barisan Kesatria Nusantara. Ini dalam aktivitasnya kan banyak membantu polisi gitu. Nah, sekarang tujuannya kan membela NKRI harga mati. Ya kalau statement ya tentu semua orang bisa, Gus. Sekarang antum yang punya kekuatan yang sangat powerful itu, sekarang kan negeri ini ada masalah. KKB di Papua sana. Ya monggo lah, bukalah kantor BKN di sana gitu. Bernego lah dengan para pemberontak yang telah mengangkat senjata untuk melawan aparat keamanan gitu. Baik polisi maupun tentara. Ya, kalau antum hadir di sana itu sangat bagus. Ini saya buat satu ilustrasi ya. Allah yarham Panglima Laskar Jihad Ja'far Umar Talib. Dia tidak banyak publikasi setelah pulang dari Ambon gitu. Tapi dia bangun itu pesantren di perbatasan dengan Papua Nugini itu. Jadi setiap hari mereka bisa berhubungan langsung dengan para OPM gitu. Atau sekarang namanya KKB. Tiap hari, dan itu tanpa publikasi. Dia tahu betul berapa banyak orang-orang yang menemui ajalnya gitu. Di ujung laras senjatanya KKB. Nah, kita kan juga menonton di televisi gitu. Nah, kalau antum hadir di sana sebagai NGO profesional yang cinta kepada NKRI ini, ya tentu saja masyarakat sangat berterima kasih. Dan kembali kepada cerita Yusuf Mansur ini, orang-orang itu bukan mau usil gitu, bukan. Ini ada datanya nih, kalau memang antum ada, itu ada hampir 6.000 orang gitu, yang telah mendaftar untuk umrah. Ini saya tunjukkan nanti pengacara mulai tahun 2012 dia mendaftar kepada guru dari Bapak atau Gus Muhammad Rafi'i ini, yaitu yang kita kenal bersama yaitu Jamaah Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur. Ya orang minta kapan kami mau umrah gitu, paket merdeka namanya.
6.000 orang. Itu dia ada daftar mulai 2012. Sampai sekarang nggak berangkat. Kalau mau tahu daftar anggota itu silakan antum menghubungi pengacara itu namanya Pak Dovi. Dan kalau mau tahu lagi itu nggak usah ribut di YouTube. Antum datangi Zaini itu. Ini Patreon yang nggak dibayar mana gitu. Terus orang-orang yang berinvestasi batu bara itu mana saja. Nah, kalau itu dilakukan itu namanya dalam rangka merajut ukhuwah. Nah, itu baru saya kira masyarakat akan sangat berterima kasih dan kesan antum ini akan sangat bagus sebagai salah seorang pemimpin umat Islam di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.